Gidsen. En je kan deze gidsen. Tja, toen we in Egypte waren. Oh, ben je in Egypte geweest, ya? Dia bilang, ya nggak apa-apa dong, bagus malah ketahuan. Makanya kita udah bagus nih, kita bawa Hasya ke dokter. Hai Bun, good morning, selamat pagi dari Belanda guys. Ini hari Senin ya. Dan sekarang akhirnya kita ada janji buat ke dokter mata untuk Hasya. Karena sebenarnya janji ini tuh udah dari bulan Februari. Ya nak. Mama becesik. Kata Hasya mama sedikit sakit ya. Mama sakit kemarin ya. Sakit pinggang, sakit badan. Ya, enak banget karena lagi datang bulan PMS guys ya, PMS mamanya ya. Iya, terus sekarang kita mau kemana? Dokter. Kemana? Dokter ya. Jadi ini tuh udah tahun kemarin pas di Utrecht kita udah ke Posyandu. Terus sebenarnya dokternya bilang tuh Hasya matanya nggak kenapa-napa, masih bisa berubah. Nah terus pas kita pindah ke sini kita ke Posyandu lagi di sini. Jadi kalau anak di sini tuh guys nggak sering-sering ke dokter kecuali memang dia memang ada special case gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan bisa dengan lebih gampang lah kita mau ke dokter spesialis anak. Kemarin juga pas di klinik tumbuh kembang yang di Jakarta, dokternya bilang sebenarnya kalau dia lihat secara sekilas mata Hasya juga nggak kenapa-napa. Cuma di sini aku emang udah ada janji itu dari bulan, kalau nggak salah waktu itu Februari. Terus abis itu kita ke Indonesia, jadi diundur lagi. Sekarang jadi dapetnya tanggal 27 Maret gitu. So sekarang kita mau tahu apakah Hasya benar-benar harus terapi matanya. Memang sih waktu Hasya masih lebih kecil usianya ya, dia tuh sering kayak mata kanannya tuh sedikit lari gitu, nggak fokus alias mata malas gitu, lazy eye. Biasanya anak-anak kayak gini harus diterapi dengan pakai plester di matanya sebelah selama beberapa jam setiap hari selama beberapa bulan selama beberapa bulan gitu. Ini silau banget guys. Nanti kita lihat ya gimana kata dokter. Main apa Hasya? Iya. Ya. Ya. Syah, main apa? Kijk eens papa. Iya. Oogheelkunde. We beginnen bij mij, de orthoptist. Ik weet alles van kinderen met schilzien en brillen. Nou, kijk, zit wel goed. Precies. En hier komen we ook nog even bij de oogarts. En hij kijkt op het oog. Kijk, pak wat hard uit. Ja, daar ook de dino. Ja, dat weet je nog. Ja. We gaan kijken of we een andere dino kunnen vinden. Gidsen. En je kan deze ook de dino vinden. Tje. Gidsen. En dan moet ik over Wat is het? een minuutje. Doe het ouw in je oog. Is het een beetje auw? Zo doen we
Zo, moet het toch kijken. Nee, dat weet je nog wel, hè? Weet je nog dat we een keer de verrekijker hadden, Hasja, toen we in Egypte waren? Of ben je in Egypte geweest, hè? Ja. Zo, maar je doet dat wel heel goed, hè? Ja, toen hadden we ook een verrekijker. Toen gingen we vogels kijken op de boot, hè, met de verrekijker. Toen zagen we de dingen ook heel groot. Oh. Ya, Bali dance. Belly. Weet je niet meer? Ja, ik weet het niet. Voor een tijdje geleden. Kita udah selesai dari dokter, nanti aku jelasin. Tapi sekarang kita mau dropin Hasya dulu, nganterin dia ke gurunya. Nah, gurunya lagi mau jalan-jalan ke arah sini, jadi kita ketemuan di sini. Karena hari ini memang jadwalnya Hasya sekolah Senin dan Selasa, jadi tadi kita izin dulu 2 jam. Bun, oke balik lagi. Akhirnya sekarang udah di rumah, udah kerja beberapa kerjaan. Tapi masih mau lanjut kerja lagi. Sekarang udah jam 1 siang dan Hasya nanti pulang jam 4:30 sore. Terus aku mau jelasin ya. Jadi tadi tuh Hasya di 3 kali periksa guys. Yang pertama dokter yang tadi yang aku sempat videoin dari jauh. Dan aku ada sedikit kabar yang tidak baik ya. Memang aku tuh udah feeling dari awal sebenarnya untuk kita periksain mata Hasya, tapi karena suami aku orangnya juga chill banget atau relax banget, dia pikir Hasya sehat kok, tapi aku bilang memang mau periksain. Dan waktu itu sempat, seingat aku tahun kemarin pas kita masih tinggal di Utrecht itu memang kita periksain tapi ke Posyandu, karena kalau anak-anak di sini di Belanda itu ada namanya konsultasi biro atau Posyandu gitu guys ya, untuk periksa dari dia newborn sampai dia 1 tahun pertama lah ibaratnya gitu, untuk cek pertumbuhannya dia. Dan di situ kata dokternya ya, dia bilang matanya Hasya nggak kenapa-napa, tapi kalau mau diperiksa kita bisa kasih referral. Tapi setelah itu kita pindahan, kita harus bikin janji baru di Posyandu yang kota Zoetermeer ini. Jadi yang di Utrecht itu udah nggak bisa, karena ketika mereka kasih referral itu waktunya tuh terakhir dari bulan Oktober ya guys. Oktober waktu itu kita mau ke Mesir, akhirnya Posyandunya kita reschedule setelah balik dari Mesir kalau nggak salah itu. Jadi di Oktober akhir kalau nggak salah, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah memang 4 bulan. Nah Februari ternyata kita ke Indonesia, jadi di reschedule lagi, jadinya tanggal 27 Maret gitu. Terus tadi kata dokternya, ternyata memang Hasya kelihatan mata kanannya itu ototnya agak lemah. Dan tadi Hasya sempat ditetesin sama obat mata yang bikin ototnya lebih rileks gitu. Dia tadi agak kesakitan, agak nangis. Terus diperiksa lagi ke dokter yang satu lagi untuk second opinion atau untuk mengconfirm seperti itu. Yang dokter laki-laki. Jadi yang pertama itu khusus untuk spesialis yang anak-anak pakai kacamata gitu. Jadi tadi kita lihat ya di ruangan dia memang ada lukisan-lukisan anak-anak, ada boneka-boneka apa segala macam. Jadi dia memang khusus menangani anak-anak. Nah, ke dokter yang laki-laki tadi dia spesialis mata tapi mata dewasa lah gitu. Jadi bukan khusus anak. Dan dia juga kerja di rumah sakit Erasmus Rotterdam gitu. Akhirnya mereka berdua diskusi, terus diperiksa lagi ke dokter yang pertama. Jadi tadi 3 kali periksanya. Dan mereka memutuskan mereka akan rujuk Hasya ke spesialis dokter anak mata anak lagi di rumah sakit Rotterdam. Karena di Rotterdam itu, di Erasmus Rotterdam itu ada rumah sakit khusus anak gitu, Kinderziekenhuis ya, atau memang rumah sakit child hospital gitu dari pemerintah. Dan di sana mereka lebih spesialis lagi lah, ibaratnya lebih bagus daripada yang rumah sakit deket rumah aku ini gitu. Dan memang sih rata-rata itu kan kita masih satu provinsi ya sama Rotterdam, Den Haag gitu, masih satu provinsi di provinsi South Holland atau Holland Selatan. Jadi memang setahu aku kalau misalnya ada hal-hal yang lebih urgent atau lebih butuh penanganan, mereka biasanya referral atau reference atau rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih komplit. Dan Hasya dengan aku tadi sedih, agak shock, agak nangis juga, makanya tadi aku nggak langsung bikin video, aku menenangkan hati aku.
Emang Hasya harus diperiksa lagi matanya. Awalnya pun dokter yang pertama itu bilang, aku lihat Hasya sehat aja gitu kan, nggak kenapa-napa, kayaknya dia nggak butuh apa-apa kok gitu. Jadi yang pertama tuh tadi udah bilang gitu, tapi ternyata setelah dia lihat-lihat, oh ya bener, there's something, ada sesuatu di mata kanannya Hasya gitu. So sekarang dokternya yang tadi itu yang laki-laki udah telepon ke rumah sakit Rotterdam. Kita nunggu mereka kontak kita lagi untuk bawa Hasya ke rumah sakit itu. Dan di sana Hasya akan diperiksa lagi karena mereka bilang di mata kanannya Hasya sedikit ada gangguan lensanya itu seperti ada cairan gitu. Jadi penglihatan Hasya juga enggak 100% yang kanan itu ya, agak sedikit buram dia bilang gitu. Dan itu aku bikin shock, dan mereka selalu tanya gimana waktu Hasya lahir gitu guys. Aku bilang ya kalau pertumbuhan Hasya sih oke aja ya, sampai kemarin aku di Indonesia juga aku kan ke rumah sakit klinik tumbuh kembang gitu kan, Hasya oke, dia dari umur 2 tahun ability atau kemampuan dia udah seperti anak 3,5 tahun gitu secara perkembangan dan kemampuan dia. Tapi dokter-dokter tadi nanya gimana kelahiran Hasya, dan ya kita bilang, aku tuh selalu kalau misalnya aku inget proses kelahiran Hasya tuh aku selalu kayak emosional gitu, selalu sedih lagi. Terus kita bilang ya waktu lahir Hasya agak susah karena terlalu besar, terus dia shoulder dystocia, dia harus dirawat di rumah sakit 5 hari, aku bilang gitu kan. Dennis juga cerita. Terus Apgar skornya tuh rendah banget 1 waktu Hasya baru lahir, dia nggak nangis gitu. Itu yang bikin aku kayak balik lagi sedih lagi nih, inget waktu Hasya lahir gitu. Tadi mereka juga tanya lagi tentang proses kelahirannya, gimana-gimananya gitu ya. Terus tadi dokternya nanya, kamu ada pertanyaan lagi enggak gitu. Aku bilang enggak, nanti aku dijelasin sama suami aja, aku bilang gitu kan. Dia kan ngomong pakai bahasa Belanda ya guys, tapi kalau misalnya kita minta pakai bahasa Inggris pun bisa, tapi aku sengaja membiarkan mereka ngomong pakai bahasa Belanda biar tidak ada miscommunication antara dokter dan suami gitu, biar sama-sama ngomong bahasanya dia. Baru dokternya menjelaskan lagi pakai bahasa Inggris, tapi secara general aja kayak gitu. So nanti mereka juga masih belum tahu kenapa seperti ada cairan di lensa matanya Hasya, dan kenapa cuman ada yang di kanan dan kiri enggak gitu, karena menurut mereka ini agak jarang terjadi gitu. Dan nanti mereka akan memutuskan akan di treatment seperti apa untuk Hasya, apakah minum obat ataukah nanti bisa hilang sendiri cairannya, ataukah memang harus dioperasi gitu guys. Dan aku pas dengar kata operasi itu kayak dunia aku hancur gitu, kayak anak sekecil itu harus dioperasi gitu kan. Tapi kayaknya udah lah, nggak apa-apa. Kalau suami aku selalu positif ya orangnya, dia bilang nggak apa-apa dong, bagus malah ketahuan, makanya kita udah bagus nih kita bawa Hasya ke dokter. Waktu itu kan dokter konsultasi biro, dia bilang yang di posyandu itu kan, mereka bilang nggak kenapa-napa, kalau mau diperiksain ya nggak apa-apa, bisa di reverse, bisa dirujuk. Makanya bagus kita, ini suatu keputusan yang tepat kita untuk bawa Hasya ke dokter mata. Jadi kita bisa tahu dari sekarang kayak gitu. Tapi kalau aku kayak dengar kata operasi aja buat aku tuh udah udah bikin aku lemes gitu kan bun. Kan tadi ya udah Hasya normal, maksudnya dari segi yang lain-lain secara fisik, secara perkembangan dia normal, cuman matanya aja memang harus di research lagi, diteliti lagi gitu, diperiksa lagi kenapanya. Dan aku sih berharapnya jangan sampai dioperasi ya matanya, tapi kalau memang diperlukan ya mau gimana lagi ya bun ya. Itu aja ya guys ya update-nya. Aku belum tahu kapan kita bakalan datang ke rumah sakit di Rotterdam. Yang pasti
aku sekarang kayak lagi berusaha untuk positif aja gitu. Mudah-mudahan Hasya benar-benar gak kenapa-napa, mudah-mudahan cairannya bisa hilang sendiri tanpa harus di treatment yang gimana-gimana gitu. Tapi ya udah, gak apa-apa. Aku percayakan semuanya sama Allah dan juga sama tenaga dokter di sini. Dan memang kalau di sini tuh, kalau misalnya menurut dokter umum atau posyandunya nggak kenapa-napa atau nggak terlalu urgent gitu ya, mereka pasti akan santai banget untuk ngasih kita referral yang nunggunya tuh berbulan-bulan. Memang nggak kayak di Indonesia sistemnya. Tapi sekalinya mereka menemukan sesuatu yang menurut mereka, oh ya ini memang harus cepet-cepet nih ditindak atau apa, mereka pun akan bergerak cepat sekalinya kita sudah ketemu dokter spesialisnya gitu. So aku minta doanya biar Hasya baik-baik aja ya. Dan selamat menunaikan ibadah